Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tidak terasa kita sudah ada di sesi yang ke-14, di mana dalam sesi ini kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Singkat saja untuk sesi ini, karena sebenarnya yang akan disampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah ciri-ciri, kemudian adanya keuntungan di pasar persaingan sempurna yang dapat diperoleh dalam jangka waktu pendek dan panjang. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah terdapat banyak penjual dan pembeli. Jadi di sini penjual dan pembeli tidak dapat merubah harga, ya. Misalnya nih, kalau permintaannya sedikit, kemudian penawarannya banyak, maka nanti dapat membentuk harga pasar yang lebih rendah karena permintaannya banyak, penawarannya tinggi. Atau sebaliknya, penawarannya tinggi, permintaannya rendah, maka dapat menjatuhkan harga di pasar. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena ketika ada penjual atau pembeli yang misalnya kalau penjual berarti menaikkan harganya atau pembeli mengurangi jumlah permintaannya, itu tidak akan memberikan pengaruh yang cukup besar di dalam pasar karena masih ada penjual dan pembeli yang lebih banyak lagi dibandingkan penjual dan pembeli yang merubah harga atau merubah permintaannya. Jadi kalau yang memberikan perubahan hanya minoritas itu nggak bisa karena jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang mayoritas, gitu ya. Jadi di dalam pasar persaingan sempurna itu terdapat banyak penjual dan pembeli. Kenapa bisa terdapat banyak penjual dan pembeli? Karena di dalam pasarnya sifatnya bebas keluar masuk industri. Siapapun boleh menjadi penjual dan boleh menjadi pembeli. Tidak ada syarat-syarat tertentu, gitu ya. Jadi sangat mudah. Nah, kenapa sangat mudah? Karena salah satunya adalah barangnya yang bersifat homogen. Homo berarti sama, gitu ya. Biasanya contoh barang yang ada di pasar persaingan sempurna adalah kebutuhan pokok. Misalnya ada pasar persaingan sempurna yang menjual beras, ada yang menjual minyak, gula, dan lain sebagainya yang sifatnya sebagai kebutuhan pokok. Biasanya kan kalau kalian saya kasih contoh masuk ke pasar sederhana, pasar tradisional gitu ya. Bagian beras ada sendiri, misalnya ada di sebelah kanan depan, kemudian minyak kiri depan, kemudian kalau ayam, daging dan lain sebagainya di belakang. Atau bahkan di pasar-pasar yang sudah modern di supermarket itu pasti dikelompokkan gitu ya. Misalnya seperti itu, misalnya. Tetapi kalau di supermarket berarti yang jualan satu gitu kan ya. Jadi kita ambil contoh yang di pasar tradisional saja. Atau kalaupun tidak di dalam satu tempat, kan semua orang bisa menjual kebutuhan pokok. Tidak butuh modal yang besar, tidak butuh syarat-syarat tertentu, harus mendirikan PT misalnya. Jualan beras harus mendirikan PT kan enggak. Kalau mendirikan PT kan berarti lebih rumit gitu sifatnya. Kemudian yang terakhir adalah informasinya mudah diperoleh, entah itu informasi yang dibutuhkan oleh penjual maupun pembeli. Tentang apa? Tentang jumlah permintaan dan penawaran. Gitu ya. Dari sisi penjual maupun sisi pembeli. Nah, itulah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Dalam sesi ini kita akan membahas keuntungan di dalam pasar persaingan sempurna. Ada dua, yaitu untuk jangka pendek dan jangka panjang. Di dalam keuntungan jangka panjang, di dalam kurva 7.1 itu digambarkan ada dua kurva, yaitu digambarkan dua garis, yaitu TC dan TR, ya, atau kurva TC dan TR. TC itu adalah total cost, TR itu adalah total revenue atau total pendapatan. Kalau total cost ya berarti total biaya. Maaf. Kita lanjut. Di dalam kurva ini menggambarkan bahwa ketika jumlah kuantitas yang diproduksi sebesar Q1,
Ya, Hi itu adalah kuantitas, rupiah itu berarti harganya, simbolnya biasanya P. Jadi ini berkaitan dengan sesi sebelumnya ya, sebenarnya yang kita berbicara tentang MR, MC, AR gitu ya, tapi itu nanti. Ya, saya ulang kembali. Di dalam kurva ini terdapat dua kurva. Yang pertama adalah kurva TC dan kurva TR. TR itu total pendapatan, sedangkan TC itu total biaya. Pada saat perusahaan memproduksi kuantitas sebesar Hi1, maka kurva biaya total berada di atas kurva pendapatan total dan terletak pada jarak yang terlebar. Gitu ya. Jaraknya itu loh yang ada garis titik-titik Hi1 ke atas. Gitu ya. Hal ini berarti perusahaan mengalami rugi maksimum. Kerugian akan terus dialami perusahaan hingga produksi mendekati Hi2. Kenapa? Karena kita lihat kurva TC di atas TR. Ingat, di sesi sebelumnya saya bilang kalau kurvanya di atas berarti lebih besar, kalau kurvanya di sebelah kanan berarti lebih besar, gitu ya, atau lebih tinggi. Dan sebaliknya, kalau di sebelah kiri berarti lebih sedikit, kalau di bawah berarti lebih sedikit. Dikatakan rugi karena kurva TC berada di atas kurva TR, itu artinya total biayanya lebih besar dibandingkan TR. Sampai di titik Hi2, perusahaan mengalami tidak untung, tidak rugi, atau titik equilibrium, yaitu titik A. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian, apabila kuantitas yang diproduksi diperluas hingga mencapai Hi2 sampai Hi4, maka perusahaan akan mengalami keuntungan karena pendapatan total berada di atas biaya total. Lihat, garis TR berada di atas garis TC untuk Hi2 ke Hi4. Gitu ya. Ketika perusahaan menambah jumlah produksi dari Hi2 menjadi Hi4. Tapi kalau di Hi2 itu masih equilibrium. Nah, selanjutnya keuntungan maksimum terjadi pada saat memproduksi output sebanyak Hi3. Lihat garisnya paling bawah itu ya, TC-nya itu ada di garis titik C. Maka besarnya keuntungan maksimum yaitu sebesar jarak dari B ke C, atau pada saat kemiringan kurva TR sama dengan kemiringan kurva TC. Nah, di mana kemiringan kurva TR itu adalah diperoleh dari DTR dibagi dHi. Kalau di sesi sebelumnya itu hanya TR dibagi Hi. D itu hanya menggambarkan kemiringan gitu ya. Nah, sedangkan kemiringan kurva TC itu diperoleh dari DTC dibagi dHi atau sama dengan MC. Jadi, profit maksimum dicapai saat memproduksi barang pada tingkat MR sama dengan MC. Nah, nanti di lampiran 1 yang akan saya lampirkan dalam sesi ini adalah contoh. Jadi tidak sekedar contoh, yaitu rumusan yang nanti berakhir dengan sebuah contoh gitu ya, penjelasan tentang rumus untuk menghitung keuntungan di pasar persaingan sempurna dalam waktu atau dalam jangka pendek. Itu untuk lampiran satunya. Selanjutnya saya akan jadi intinya adalah di keuntungan jangka panjang itu adalah MR sama dengan MC. Ya, berarti marginal revenue sama dengan marginal cost-nya. Berarti nggak untung nggak rugi sebenarnya, ya, karena pendapatan sama dengan biaya. Revenue tadi kan pendapatan, sedangkan cost tadi biaya. Kenapa kok bisa seperti itu, Bu? Kok nggak untung nggak rugi? Tadi di ciri-ciri pasar persaingan sempurna saya sudah jelaskan bahwa di dalam pasar persaingan sempurna itu penjualnya banyak, kemudian pembelinya juga banyak, di mana kedua belah pihak ini hanya sifatnya sebagai pemberi harga dan penerima harga, bukan pembentuk harga. Karena ada kaum mayoritas dan minoritas tadi.
Kalaupun ada yang mau merubah, tidak akan memberikan pengaruh yang cukup besar karena jumlahnya sangat banyak penjual dan pembelinya. Itu untuk keuntungan jangka pendek. Keuntungan jangka panjang itu akan ada dua gambar yang pada dasarnya dua gambar ini menggambarkan ketika perusahaan dalam waktu jangka pendek tadi, atau yang pernah kita bahas di teori atau sesi sebelumnya, saya pernah membahas bahwa ada faktor yang berubah dan ada faktor yang tetap. Kalau di jangka pendek kan ada faktor yang berubah dan ada yang tetap gitu ya. Tapi untuk yang jangka panjang semuanya berubah. Nah, ketika terjadi perubahan tersebut, maka terjadilah dua kurva ini. Saya akan jelaskan untuk gambar 7.5. Ya. Untuk gambar 7.5 kita lihat dulu. Saya ingatkan untuk SRMJ adalah short run marginal cost, LRMJ adalah long run marginal cost, sedangkan MR adalah marginal revenue, kemudian yang AR adalah average revenue, kemudian D adalah kemiringan, ya. Bukan kemiringan, demand gitu ya. Kemudian P adalah harga lebih besar dibandingkan long run average cost sama dengan short run average cost gitu ya. Jadi ketika perusahaan konsepnya adalah jangka panjang, berarti semua faktornya atau input produksinya berubah. Nah, gambar di atas atau gambar 7.5 itu menerangkan bahwa laba per unit perusahaan adalah sebesar CP, sehingga laba totalnya adalah sebesar CP dikalikan 0 sampai HIE, ya, sama dengan CPAB. Saya ulang, laba per unit perusahaan adalah CP. CP itu dapat digunakan untuk menghitung laba totalnya. Berarti CP, ya, di garis vertikalnya atau harganya, besarnya harganya itu CP dikalikan dengan jumlah kuantitinya dari 0 sampai HIE. Maka ketemulah CPAB. Ya. Nah, laba yang diterima perusahaan tersebut akan mempengaruhi perusahaan baru untuk memasuki industri sebab mereka berharap dan memperoleh laba yang lebih besar dari hasil investasi normal. Oke. Ini untuk yang gambar 7.5. Dia akan berubah menjadi gambar 7.6. Kenapa? Karena dalam waktu jangka panjang perusahaan itu akan semakin bertambah. Misalnya, dulu ada terdapat restoran ayam geprek. Sebenarnya pionernya misalnya kalau sekedar informasi ya, ini di luar, kalau saya contohkan dua ayam geprek dengan merek Kak Ayam Geprek dengan geprek Bensu, itu sebenarnya lebih duluan Kak Ayam Geprek. Tetapi orang-orang mengenal yang terlebih dahulu adalah geprek Bensu, atau bahkan ada beberapa dari kalian yang sudah tahu Kak Ayam Geprek. Misalnya gitu ya. Nah, dalam jangka waktu panjang tidak hanya akan ada geprek Bensu, Kak Ayam Geprek, tetapi banyak lagi. Di mana nanti sifatnya ketika perusahaan tersebut atau perusahaan ayam geprek banyak ada di pasar, maka keuntungannya akan turun dari yang awalnya sebesar PC dikalikan 0 sampai dengan HIE, itu hanya dikalikan HIE min 1. Jadi keuntungannya akan turun. Makanya simbol lebih besarnya berubah menjadi sama dengan semua untuk gambar 76. Nah, berkurangnya laba ini sebenarnya disebabkan oleh yang pertama, naiknya biaya pada jangka panjang, kemudian yang kedua, bertambah banyaknya perusahaan baru. Berarti yang dapat disimpulkan dari keuntungan karena
itu adalah kalau jangka pendek sifatnya equilibrium, tetapi kalau jangka panjang ketika perusahaan tidak mau menambahkan biaya atau tidak mau menambahkan output produksinya, maka labanya akan menurun karena persaingan yang sangat ketat sepanjang waktu atau jangka panjangnya. Nah, untuk materi atau sesi ini saya kira cukup sekian. Jangan lupa ada lampiran di dalam sesi ini, silahkan diakses. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.